Budaya. Perkenalkan, nama saya Kevin dengan NPM 2041101 dari 1 BUMN. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kisah dari Buddha Gautama. Agama Buddha adalah agama yang memiliki dasar ajaran yang berusia lebih dari 2000 tahun dan berasal dari India. Sekitar 350-500 juta orang di seluruh dunia saat ini menjadi penganut agama Buddha. Arti dari Buddha sendiri yaitu yang telah sadar, yang telah terjaga, atau yang telah cerah. Asal kata Buddha yaitu adalah kata Bud yang berarti terjaga, menyadari dan memahami, dan juga menjadi akar-akar dari kata-kata seperti Bodhi, ada Bodhi, Bodha, dan Budi. Di Indonesia terdapat beberapa bukti penyebaran agama Buddha seperti candi, ada juga seperti peninggalan Buddha dan candi Buddha di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan Buddha adalah sebuah gelar untuk seseorang yang telah mencapai penerangan sempurna. Ajaran agama ini mengedepankan mengenai cinta kasih dan kebijaksanaan. Selain itu, yang dianggap sesuai dengan pengertian filsafat atau jalan hidup oleh sebagian orang. Karena itulah istilah isme yang sering ditambahkan pada ajaran filsafat juga kerap disandingkan dengan kata Buddha, sehingga kata Buddhisme menjadi sebutan lain untuk agama Buddha. Sejarah Buddha Gautama. Membahas tentang keberadaan agama Buddha tidak dapat terlepas dari sosok Siddhartha Gautama sebagai penemu dan juga penyebar ajaran Buddha. Siddhartha Gautama menemukan pengajaran agama Buddha setelah mencapai penerangan sempurnanya secara sempurna atau disebut penyadaran penuh. Tahun kelahirannya bervariasi dan tidak ada sumbernya pasti. Siddhartha Gautama lahir sekitar abad ke-4 sampai abad ke-6 sebelum Masehi di kerajaan kecil yang terletak di bawah kaki gunung Himalaya. Tepatnya di Lumbini, Nepal. Ayahnya Raja Sudodana adalah seorang kepala suku klan Sakya. Ibunya meninggal dan tidak lama setelah Siddhartha lahir. Dikarenakan bahwa 12 tahun sebelum kelahirannya, para Brahmana telah meramalkan bahwa ia akan menjadi pendeta legendaris atau seorang raja yang agung. Ia akan menjadi petapa apabila melihat orang sakit, orang tua yang meninggal, dan seorang petapa. Karena ia termasuk ke dalam wangsa kesatria, maka ayahnya tidak ingin Siddhartha menjadi petapa yang tidak meneruskan tahta sang ayah. Untuk mencegah seorang petapa, ayahnya menjaga agar Siddhartha tetap berada di dalam lingkungan istana, sehingga Gautama hidupnya di lingkungan kemewahan sebagai seorang pangeran dari sukunya. Dilindungi dari dunia luar, diajarkan oleh para Brahmana, serta dilatih dalam bidang penahanan, keahlian berpedang, gulat, berenang, dan lari. Ketika ia cukup umur, ia menikah dan mempunyai seorang anak laki-laki. Walaupun memiliki segalanya, beliau tidak pernah merasa cukup. Selalu ada sesuatu yang menariknya untuk keluar dari dunia di balik dinding istananya. Pada suatu hari itu jalannya ke Pilawastu di usianya sudah sekitar 20-an. Ia menemukan 3 hal sederhana, yaitu seorang laki yang sakit, seorang laki tua, dan mayat yang sedang dibawa ke tempat pembakaran. Selanjutnya yaitu tidak ada yang mempersiapkan untuk pengalaman semacam ini selama hidupnya. Ia baru mengetahui bahwa semua orang yang menjadi tua, sakit, dan bisa meninggal. Hal tersebut memicu berbagai pertanyaan yang membuatnya terus mengeksplorasi dan melihat seorang petapa yang mengundurkan diri dari kehidupan duniawi dan mencari pembebasan dari ketakutan yang akan kematian penderitaan. Pada umur 29 tahun, Siddhartha meninggalkan kerajaannya, istrinya, dan anaknya yang baru lahir untuk menjadi seorang petapa dan bertujuan untuk menemukan cara untuk menghilangkan penderitaan universal yang dipahami sebagai salah satu ciri kehidupan manusia. Selanjutnya, kehidupan petapa dan pencegahan. Selama 6 tahun berikut, Siddhartha menjalani kehidupan petapa dan mengalami bagian dalam prakteknya.
belajar bermeditasi, belajar menggunakan ajaran sebagai guru spiritual yang membimbingnya, yaitu Petapa Alara Kalama dan Udaka Rampurta. Ia belajar cara baru untuk hidup dengan sekelompok yang terdiri dari 5 petapa, kemudian menjadi pengikutnya. Selanjutnya, berkat dedikasinya yang sangat tinggi, ketika jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tidak muncul, ia mengandalkan usahanya, menahan rasa sakit, berpuasa hingga kelaparan, dan menolak air minum. Apapun yang dicobanya, Siddhartha tidak dapat mencapai apa yang ingin dicarinya. Sampai suatu saat ketika seorang gadis menawarinya semangkuk susu, ketika ia menerima, kemudian menyadari bahwa menahan diri secara jasmani bukanlah cara untuk menjadi kemerdekaan diri. Selanjutnya, sejarah kemunculan Sang Buddha. Sejarah Buddha Gautama menjadi waktu ketika suatu malam Siddhartha duduk di bawah pohon Bodhi bersumpah tidak akan bangun sampai kebenaran yang dicarinya datang, dan bermeditasi sampai matahari terbit keesokan harinya. Ia tetap di sana selama berhari-hari, memurnikan pikirannya, menahan seluruh hidupnya dan kehidupan sebelumnya di dalam pikiran. Pada petapa ini, ia diganggu oleh Mara, dewa anggota kekuatan dahsyat. Ia menaklukkan dan melawan Mara ketika binatang tampak di ufuk timur dengan kemauan yang keras dan keyakinan yang kukuh. Sehingga pada saat itu ia mencapai pencerahan sempurna dan menjadi Sam Buddha. Tepat ketika bulan purnama, di usianya yang ke-35 tahun di bulan Waisak, dari tubuhnya memancarkan 6 sinar Buddha ketika mencapai penerangan sempurna. Ke-6 sinar Buddha rasmi tersebut adalah warna biru atau nila yang berarti bakti, warna kuning yang berarti kebijaksanaan dan pengetahuan, warna merah artinya kasih sayang dan belas kasih, dan warna putih artinya suci. Jingga mengartikan semangat, dan campuran semua sinar tersebut dinamakan Prabhawara. Sejarah Buddha Gautama kemudian mendapatkan gelar setelah mencapai penerangan antara lain Gautama Siakami, Tathagata, Sugata, Bhagawa, dan masih banyak lain gelarnya. Kemudian khotbah pertamanya yang disebut dengan Dhammacakala Pawata Sutta didengarkan oleh kelima petapa berikutnya, pengikutnya. Isi khotbah tersebut adalah mengenai penjelasan jalan tengah yang ditemukannya, yaitu berupa 8 ruas jalan kemudian, dan juga 4 kebenaran mulia yang menjadi pilar dari ajaran Sang Buddha. Kemudian, Siddhartha membentuk Sangha, suatu komunitas untuk para petapa yang tidak mengacu semua pembatasan antar kelas, ras, jenis kelamin, dan lain-lainnya. Pada akhirnya ia bertemu kembali pada akhirnya istrinya dan saudara-saudaranya menjadi murid dan petapa juga, sementara anaknya Rahula menjadi rahib di usia 7 tahun dan tinggal bersamanya seumur hidupnya. Kemudian selama 45 tahun Buddha Gautama menyebarkan dhamma berkelana kepada umat manusia dan menyebarkan dengan cinta dan kasih sayang hingga usianya 80 tahun, dan menyadari bahwa 3 bulan setelah ia akan mencapai parinibbana dan panirwana, yaitu meninggalkan bentuk fisik tubuhnya. Tubuh Buddha kemudian dikremasi dan sisa abunya ditempatkan di kubah berbentuk stupa yang merupakan sebentuk umum. Kemudian ajaran Buddha tetap diikuti oleh banyak orang di dunia tentunya. Sekian dari yang bisa saya jelaskan mengenai kisah Buddha Gautama, dan saya telah berkonsultasi kepada orang tua saya yang mereka dapatkan dan yang bisa diberikan, yaitu bahwa Buddha sendiri tak banyak berkorban dan banyak banget kesusahan yang telah dialami. Oleh karena itu kita bisa mencontohnya dan bisa menjadikannya teladan hidup bagi kita. Oleh karena itu tidak mudah menjadi seorang Buddha, dan kita tentunya harus sebagai manusia biasa kita harus
lebih bijaksana ke depannya dalam hidup, dalam berteman, dan dalam segala segala suasana hidup kita nantinya. Sekian dari kisah Gautama yang bisa saya ceritakan, dan pendapat orang tua saya, yaitu dimana orang tua saya mengatakan bahwa seperti yang sudah diceritakan tentang kisah hidup Buddha Gautama, hal yang dapat saya ambil ialah saat kita mengambil keputusan, maka kita harus menekuninya. Dan jika ada hambatan ataupun hal yang mengganggu, janganlah dihiraukan, karena kita harus tetap yakin akan jalan yang sudah kita pilih dengan keyakinan yang kukuh, dan juga kita harus menyebarkan kasih sayang kita kepada setiap orang. Oke, terima kasih. Sekian dari yang bisa orang tua saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya dan orang tua saya. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih dan namo buddhaya.